aku akan sebut print ini sebagai sintaks atau perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah print. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah value. Value atau nilai atau isi. Ya, jadi kita mau nampilin isinya apa atau nilainya apa atau value-nya apa. Itu nah value nanti itu yang kita bisa tampilin isi kan bisa macam-macam ya. Bisa ada banyak data gitu. Nah, sekarang kita mau mulai dari mana dulu teman-teman? Kita mau mulai dari output dulu. Jadi yang paling simpel itu bagaimana kita menampilkan sebuah output dengan bahasa tertentu. Nah, contohnya sekarang adalah Python. Nah, kalau di Python sendiri, ketika kita mau menampilkan sebuah output, itu kita bisa menggunakan kode yang namanya print. Gini. Gitu. Nah, terus nanti baru kita tampilin apa yang mau kita tampilkan atau apa yang mau kita cetak. Misalnya di sini kita tulis hello nyoba coding. Gini. Nah, kalau misalkan ini kita coba running, ini udah selesai codingannya, terus kita running, kita lihat hasilnya, nah muncul. Hello, nyoba coding. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas ya, kenapa kita menulisnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi kita mundur sedikit dulu, kita mulai dari bagian print ya. Jadi print ini itu nanti adalah sebuah perintah. Gitu, atau kita nanti sebutnya itu adalah sebuah sintaks. Nah, perintah ini seperti print itu nanti sebutannya adalah function. Gitu, lebih tepatnya dia adalah function yang built in. Gitu. Oke, nah ciri-ciri function atau function yang built in itu nanti di setiap nama perintahnya itu nanti ada buka tutup kurungnya seperti ini. Nah, sekarang kita mundur lagi ya teman-teman ya. Ini perintah ini maksudnya apa? Oke, kita mundur dari codingnya itu sendiri ya. Jadi apa sih itu coding? Oke, jadi tadi aku udah generate. Jadi aku dapat data bahwa coding ini secara sederhana ya. Jadi coding ini adalah menulis instruksi atau perintah yang bisa dimengerti oleh komputer. Agar komputer itu bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Gitu, jadi kan ceritanya kan kita kan mau menampilkan sebuah output ya teman-teman. Nah, berarti kan kita merintahin komputer nih untuk komputer tampilin dong output gitu, tampilin dong, cetakin dong ini nih yang dicetak. Nah, tapi kita itu nggak bisa komunikasi sama komputer gitu karena kita pakai lisan sedangkan komputer nggak ada lisannya nih. Gitu pun bahasanya mungkin bahasa komputer itu apa? Nah, bahasa kita bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari juga. Gitu. Nah, gimana caranya supaya ini jadi sinkron nih, kita bisa merintahin si komputer. Nah, caranya adalah kita ngasih instruksi atau perintah yang bisa dimengerti oleh komputer ya dengan menggunakan bahasa komputer itu sendiri. Contohnya bahasa pemrograman. Gitu. Nah, jadi si codingnya ini itu adalah aktivitas kita untuk memberikan perintah ke komputer. Nah, nanti memberikan perintahnya tentu aja dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Gitu. Nah, salah satu instruksi atau perintah itu adalah print. Gitu. Nah, print ini adalah sebuah built-in function. Gitu, atau perintah yang udah ada nih, sudah disediakan dari si library functionnya. Kita tinggal menggunakan. Gitu. Nah, nanti kan kita sebenarnya juga ada bahasan soal function. Nah, tapi kita akan batasi dulu sampai kita memahami print ini adalah sebuah perintah, sampai situ aja. Nah, yang perlu kalian pahami itu ketika kita memerintahkan si komputer, nah bentuk penulisan dari perintah itu selalu diakhiri dengan buka tutup kurung seperti ini. Contohnya nanti ada print atau nanti juga ada input kayak gini.
atau nanti juga ada misalnya quit, atau nanti ada juga exit. Nah, ini semua adalah built-in function. Gitu. Jadi nama perintahnya apa, lalu nanti diakhiri dengan buka tutup kurung. Gitu. Oke, sampai sini semoga clear ya. Jadi kalau kalian kapan kita menggunakan buka tutup kurung? Gitu. Nah, kalian lihat dulu ini sebelumnya ini apa? Gitu. Kalau misalnya dia ini adalah sebuah perintah atau sintaks, nah maka memang perintah itu diharuskan di akhirnya itu ditambahkan dengan buka tutup kurung. Nah, baru nanti cara implementasi dari si sintaksnya itu bisa berbeda-beda. Nah, kita nggak akan bahas jauh, kita akan fokus dulu di bagian print ya. Jadi kalau print sendiri, kita bisa panggil atau bisa tulis dengan print, lalu buka tutup kurung. Dan nanti ini di dalamnya ada sebuah value yang kita akan tampilkan. Gitu. Jadi aku akan sebut print ini sebagai sintaks atau perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah print. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah value. Value atau nilai. Atau isi. Ya, jadi kita mau nampilin isinya apa, atau nilainya apa, atau value-nya apa. Gitu. Nah, value nanti itu yang kita bisa tampilin, isinya kan bisa macam-macam ya. Bisa ada banyak data, bisa isinya adalah nomor aja, atau bisa isinya adalah kalimat atau paragraf. Nah, isinya ini sendiri nanti akan jadi beda-beda karena tadi tipe datanya itu ada banyak, ada yang nomor, ada yang collection data, atau ada yang misalnya huruf. Nah, itu nanti ada macam-macam. Nah, tiap-tiap data yang berbeda tadi itu nanti akan kita sebut sebagai tipe data. Gitu. Jadi apakah kita cuma bisa menampilkan sebuah tulisan? Tidak. Nanti kita bisa tampilkan data yang lain juga. Gitu. Nah, sekarang kita akan bedah dulu apa itu tipe data dan datanya itu ada apa aja.